Shalom saudara dan saudari. Tarik 29 Mac 2023, Mazmur 143 ayat 9 sehingga ayat yang ke-12. Hari ini Alkitab dalam versi bahasa Indonesia. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mempunyai praktik disiplin rohani yang dia amalkan, yang menjadi teladan kita pada Minggu Lent ini. Praktik rohani ini atau praktik disiplin rohani ini supaya ataupun bertujuan memberikan kemenangan dan mengalahkan musuh-musuh. Yang pertama, kata Raja Daud, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, dalam ayat yang ke-10. Raja Daud dalam hidupnya, dia berkata, ajarlah aku. Ia bermaksud memberitahukan kepada dirinya dan kita pada hari ini, yaitu membaca dan merenung firman Tuhan setiap hari. Dalam firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Dalam perjanjian baru dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudari, praktik disiplin yang pertama adalah merenung dan membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah dalam ayat 10, Roh-Mu yang baik menuntun aku. Maksudnya Raja Daud hidup dipimpin ataupun hidup menurut pimpinan daripada Tuhan sendiri. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Dia adalah roh kebenaran, Allah sendiri yang terus berbicara dan menuntun hidup kita sebagai orang yang percaya. Marilah kita hidup menurut pimpinan dan taati suaranya yang menuntun hidup kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Praktik disiplin yang ketiga, dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sini, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Praktik disiplin yang ketiga ini adalah kita sebagai orang Kristen, kita mesti bersatu dengan Tuhan. Jika Raja Daud dia selalu hidup bersatu dengan Tuhan, kita pada hari ini jangan lupa, kita pun harus meneladani bersatu hidup di dalam Kristus. Dengan hidup bersatu dengan Tuhan, maka kita akan dapat hidup memiliki kekuatan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kemudian disiplin rohani yang keempat, keluarkanlah jiwaku dari kesesakan demi keadilan-Mu. Juga dalam ayat yang ke-11. Apakah disiplin rohani yang keempat ini? Itulah Raja Daud berdoa memohon kepada Tuhan. Dalam hidup kita,
kita mesti hidup berdoa setiap hari, memohon kekuatan Kristus supaya Tuhan akan menaungi kita, menuntun hidup kita, dan selalu menguatkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Raja Daud membawa kita untuk merenung 4 prinsip disiplin rohani, yaitu dikatakan di sana, ajarkanlah. Artinya merenung, membaca dan merenung firman Tuhan setiap hari. Dan yang kedua dikatakan di sana, romu. Artinya kita sebagai orang Kristen mesti mentaati pimpinan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, hiduplah. Hiduplah artinya kita mesti hidup bersatu dengan Kristus. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya. Dan yang keempat, Raja Daud, si pemazmur ini, dia kata, keluarkanlah aku dari setiap pergumulan, keluarkanlah jiwaku. Artinya dia memohon, berdoa. Demikianlah dalam kehidupan kita. Disiplin yang keempat adalah kita mesti selalu berdoa. Selalu berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat merayakan Minggu Lent. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Berkati dan kuatkanlah hidup kami dalam kami menempuh kehidupan sepanjang hari ini. Biarlah kami terus merenung firman-Mu, mentaati pimpinan Roh Kudus, hidup bersatu di dalam Kristus, dan kami selalu hidup berdoa memohon kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.